Kayla, apa lawan kata takut? Berani. Nah, apakah kamu tahu kata takut dan berani itu ditujukan kepada siapa? Kalau aku takut pada anjing, tapi di depan anjing pura-pura berani supaya dia tidak menggigit aku. Hahaha, itu namanya palsu. Yang benar adalah hanya kepada Tuhan kita perlu takut. Karena Allah memang patut disegani dan dihormati. Kekudusannya, kasihnya, membuat manusia kagum sekaligus takut kepadanya. Oh, Kayla paham untuk istilah berani. Artinya bukan kurang ajar sama Tuhan, namun berani memegang janji Tuhan. Ini yang disebut paradoks. Kelihatan berlawanan, namun artinya sama. Apa janji Tuhan? Banyak sekali janji Tuhan yang bisa kita mengerti saat bergaul erat dengan firman-Nya. Antara lain, memelihara hidup kita sehari-hari, juga memelihara gerejanya yang sesaat lagi akan dijelaskan. Siap semuanya? Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, anugerahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya di dalam terang Tuhan kami boleh mengerti maksud Tuhan, supaya hidup kami diperbaharui oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jemaat Tuhan pada waktu itu telah memilih diaken-diaken yang ditunjuk untuk melayani orang-orang miskin agar orang-orang miskin tetap dapat dilayani dengan baik. Dan di antara diaken-diaken itu ada satu orang yang sangat menonjol. Dia adalah seorang yang dapat melakukan tugas diakonianya dengan sangat baik. Dia juga adalah seorang yang berani memberitakan firman Tuhan karena dia adalah seorang saksi Injil yang setia. Di samping itu, dia juga adalah seorang yang mempunyai kuasa untuk membuat mujizat-mujizat. Adik-adik, tahukah siapa orang itu? Tahu? Ya, dia adalah Stefanus. Adik-adik, kalau Stefanus bisa melakukan semuanya itu, apakah karena Stefanus orang yang hebat? Bukan, adik-adik. Tetapi karena Roh Kudus berbicara dan bekerja melalui Stefanus dengan sangat luar biasa. Dan oleh karena terang dari Roh Kuduslah, maka Stefanus dapat melihat bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Janji tentang apa itu? Janji bahwa Allah akan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Sehingga nanti bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi, yang di luar orang Israel, akan menyembah Allah Israel. Tapi ada bedanya, adik-adik. Apakah bedanya? Yang pertama bahwa orang-orang itu tidak akan lagi menyembah Allah Israel di bait suci yang ada di Yerusalem. Loh, mengapa demikian? Karena makna bait suci itu telah digenapi dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Apakah ada perbedaan lain? Ada. Bahwa orang-orang dari luar Yahudi yang sekarang menyembah Allah Israel itu tidak akan mencari pernyataan Allah di bait suci yang ada di Yerusalem. Mengapa? Karena mereka mencari pernyataan Allah di dalam Kristus. Dia yang sekarang ada di surga dan dia yang adalah juru selamat manusia. Bahkan Tuhan Yesus telah menggenapi segala sesuatu yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Taurat.
Itulah hal-hal yang dilihat oleh Stefanus dan itulah yang diberitakan oleh Stefanus, adik-adik. Tetapi tahukah kalian bahwa apa yang diberitakan oleh Stefanus ini ternyata mengusik sebuah jemaat yang dinamakan Jemaat Libertini. Jemaat Libertini, siapa mereka? Jemaat Libertini adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Kirene, yang berasal dari Alexandria, dan mereka kembali ke Yerusalem karena mereka mempunyai keyakinan bahwa covenant itu adalah hak istimewa dari orang-orang Israel. Oleh karena mereka melihat bahwa covenant itu adalah hak istimewa oleh orang Israel, maka mereka kembali ke Yerusalem. Lah, kalau sekarang Stefanus mengatakan bahwa covenant itu bukan eksklusif punya ya orang Israel, tetapi Tuhan telah menganugerahkan itu kepada semua bangsa, maka untuk apa pulang? Untuk apa kembali ke Yerusalem? Dan mereka sangat tidak rela, sangat tidak ikhlas kalau dikatakan bahwa covenant itu tidak lagi merupakan hak istimewa dari orang Israel. Itulah kemudian jemaat Libertini ini mengajak orang-orang Yahudi dari Kilikia, mengajak orang-orang Yahudi dari Asia untuk bertanya jawab dengan Stefanus. Tetapi apakah mereka bisa memenangkan perdebatan itu dengan Stefanus, adik-adik? Tidak. Mereka bertanya jawab dengan Stefanus. Banyak hal yang mereka tanya jawabkan, tetapi mereka tidak bisa melawan hikmat dan tidak bisa melawan Roh Kudus yang mendorong Stefanus untuk berbicara kepada mereka. Apa yang terjadi kemudian, adik-adik? Mereka sangat marah. Kemudian mereka menghasut banyak orang untuk memusuhi Stefanus. Mereka memfitnah Stefanus bahwa Stefanus itu tidak menghargai bait suci. Mereka menfitnah Stefanus bahwa Stefanus itu tidak menghormati Musa. Mereka menuduh Stefanus melecehkan bait suci. Mereka menuduh Stefanus melecehkan tradisi yang diajarkan Musa. Sehingga mereka membuat gerakan sehingga sangat-sangat kacau. Dan mereka akhirnya menjadi sebuah gerakan yang menangkap Stefanus dan membawa Stefanus kepada Sanhedrin, kepada Mahkamah Agama. Adik-adik, di depan Mahkamah Agama itu mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Dan satu mengatakan bahwa orang ini mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret itu akan merubuhkan bait suci. Yang lain mengatakan, orang ini mengatakan bahwa Yesus itu telah mengakhiri adat istiadat. Karena itu sudah tidak berlaku lagi. Dia telah melecehkan Taurat kita karena Yesus itu. Adik-adik, tuduhan-tuduhan semacam itulah yang mereka lontarkan ketika mereka membawa Stefanus ke Mahkamah Agama, ke Sanhedrin itu. Mendengar itu semua, adik-adik, maka pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi melihat Stefanus dengan tatapan yang tajam. Seolah-olah mereka mau menerkam Stefanus. Tetapi mereka melihat wajah Stefanus bercahaya seperti wajah malaikat. Mengapakah wajah Stefanus bisa begitu bercahaya seperti wajahnya malaikat, adik-adik? Karena di saat itu Tuhan sedang memuliakan Stefanus. Bagaimana Tuhan bisa memuliakan Stefanus dengan saat-saat seperti itu? Karena ada iman di dalam hati Stefanus. Sehingga Stefanus berdiri di hadapan semua orang yang menuduhnya itu dengan kebebasan. Stefanus berdiri di hadapan semua orang dengan keyakinan yang teguh akan janji Allah.
itulah yang membuat Stefanus begitu tenang, bahkan wajahnya begitu bercahaya. Adik-adik, apakah masih ingat di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situlah terpancar kehidupan. Dari wajah Stefanus terpancar kehidupan iman yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus, kehidupan iman yang membebaskan Stefanus dari murka Allah, kehidupan iman yang membuat dia berani berdiri teguh menjadi saksi Tuhan Yesus. Walaupun pada waktu itu Stefanus sendirian, tetapi kebebasan dan iman yang dirasakan dari Roh Kudus membuat dia tenang. Dia bisa terlihat percaya menghadapi semua orang. Adik-adik, bukan hanya untuk Stefanus hal itu terjadi. Untuk kita semua hal itu bisa terjadi. Kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan melalui raut wajah kita, melalui kehidupan kita. Jika ada iman di dalam hati kita yang dengan teguh meyakini bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan saya dari dosa, bahwa anugerah Allah menyertai kita. Kita bisa berdiri di atas segala sesuatu, di atas segala kesulitan, di atas segala permasalahan dengan tenang, dengan memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena iman yang Tuhan telah tanam di dalam hati kita. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita, menjadikan kita saksi Tuhan yang setia, sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan dan kita menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kami boleh dilepaskan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berdiri teguh di atas segala pergumulan hidup kami, karena kami beriman kepada Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan, supaya dengan hidup kami banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perut Kayla sakit, menahan ketawa tiada henti. Ketika mendengar khotbah orang dewasa di gereja, pendetanya lucu sekali. Apa inti khotbahnya? Pokoknya kocak dan lucu. Perhatikan jemaat mula-mula. Mereka tidak tertarik dengan khotbah yang lucu-lucu saja. Orang Yahudi tersebar dan waktu itu belum ada pesawat terbang. Dengan susah payah, mereka berkumpul di Yerusalem. Kalau mereka hanya mau dengar khotbah lucu-lucuan Stefanus, maka pasti Stefanus tidak akan dihukum mati. Kenyataannya mereka anggap Stefanus menghujat hukum Taurat yang mereka andalkan. Juga dituduh akan merubuhkan bait suci, serta mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa pada orang Israel. Fitnah ya Pak, yang benar ia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan menghancurkan bait Allah dan membangun kembali setelah 3 hari. Orang Israel hanya bisa menguduskan bait suci secara fisik, bukan esensinya. Justru mereka membuang janji Tuhan yang tidak sesuai keinginannya dengan mengatakan bahwa tempat kudus itu tidak akan tegak selamanya melebihi Silo. Padahal sebenarnya bait Allah itu adalah tubuh Kristus sendiri yang akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Kesimpulannya, Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Terima kasih konfirmasinya. Kayla mau ajak agar kita semakin bersandar pada hukum-hukum Allah yang besok sampai pada Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53. Sola Scriptura.